Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kita yang bertemakan pentingnya branding akademik seorang dosen. Hari ini Jumat 20 September 2024. Terima kasih kepada Ibu yang sudah datang dan terima kasih juga kepada Ibu Kandi Sofia S. Dahlan, MBA PhD, dan Bapak Prof. Dudi Permana, PhD, CPM, dan sahabat dan mahasiswa tercinta dari Undira. Izinkan kami memperkenalkan narasumber pada hari ini, yaitu Dr. Kandidat Maria Imelda Novita Susiang, SSMM. Beliau merupakan seorang dosen dan kandidat doktor di bidang manajemen strategis dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini beliau sedang menunggu penerimaan jurnal dari ML sebagai bagian pencapaian gelar doktornya. Selain sebagai dosen di Universitas Dion Nusantara, beliau juga mengajar di Universitas Terbuka dalam beberapa mata kuliah seperti Organizational Behavior dan Manajemen Strategis. Dr. Kandidat Maria juga telah memperoleh berbagai prestasi, termasuk penghargaan sebagai Best Presenter pada Ecobis International Proceeding pada tahun 2024. Selain itu, beliau juga aktif dalam publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional, terutama yang berfokus pada pengelolaan UMKM di Indonesia. Di luar akademik, beliau juga berperan sebagai Direktur Ladies of Harley pada Harley Owner Group Anak Elang Jakarta, menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa sekali. Dengan pengalaman dan keahlian yang luar biasa, kami sangat menantikan pemaparan beliau yang dalam webinar kali ini. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ica sebagai host dari webinar kita kali ini. Dan izinkan saya menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, absensi akan dibagikan setelah sesi tanya jawab di kolom komentar kita. Dan yang kedua, rekaman webinar dan sertifikat akan kami bagikan di grup WhatsApp dan Telegram. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan menekan link di kolom komentar kami. Yang ketiga, Bapak Ibu mohon membuka kamera dan memastikan mic dalam keadaan mati untuk menjaga acara kita tetap kondusif. Yang keempat, setelah pemaparan materi dari orang sumber, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand dan bertanya di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan hadiah pulsa. Tanpa berlama-lama, kepada Ibu Maria Imelda kita persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan sehat selalu ya. Terima kasih Pagi. banyak kepada Mbak Ica atas pembukaannya. Em, saya sangat menghargai upaya yang telah dilakukan ya untuk menyusun acara ini dan tentu saja terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar ini. Pada kesempatan ini telah hadir pula tamu kehormatan saya, Ibu Kandi Sofia, dan Bapak Dudi Permana, juga sahabat saya, dan mahasiswa-mahasiswa tercinta saya dari Undira. Ya, saya merasa sangat senang bisa berbagi pandangan tentang topik yang semakin relevan ya di dunia akademik saat ini, yaitu pentingnya branding akademik bagi dosen. Dalam era digital ini, branding itu bukan hanya untuk perusahaan ya, atau produk, tetapi juga untuk individu, termasuk kita sebagai akademisi. Branding akademik dapat membantu kita meningkatkan visibilitas, membangun reputasi, dan memperluas jaringan kolaborasi. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Ica tadi ya, kita lebih fokus kepada branding akademik karena ini sangat membantu profesi kita sebagai dosen, di mana untuk saat ini dengan adanya teknologi era digital, informasi itu begitu mudahnya untuk diakses dan disebarkan. Untuk memiliki untuk memiliki identitas akademik itu yang kuat dan konsisten, itu dapat membantu kita dalam membangun reputasi profesional, memperluas jaringan, dan tentu saja memberikan pengaruh yang lebih besar melalui karya dan kontribusi kita. Hal ini tentunya akan menambah waktu kerja sih ya, tetapi ya bagaimanapun juga memikirkan untuk melakukan hal-hal ini itu adalah pilihan kita ya, karena ini merupakan karir path yang telah kita tentukan, bagaimana kita tetap bisa menjadi dosen sampai sampai usia yang sudah ditentukan, dan juga bagaimana keberadaan kita itu di institusi di mana kita mengajar itu menjadi perhatian ya, dengan konsistensi dan integritas kita, bukan hanya sebagai akademisi yang hanya mengajar tetapi juga em, sebagai peneliti termasuk menulis ya. Oke, pada kesempatan ini
Sebentar ini, oke, dilanjut. Oke, pada kesempatan ini kita akan mendalami apa sebenarnya yang dimaksud dengan branding akademik. Jadi, mengapa kita harus memperhatikan hal ini dan bagaimana kita bisa memulainya, bahkan bagaimana kita juga meningkatkan branding yang sudah kita miliki. Bagi mereka atau dosen-dosen yang telah rajin ya melakukan branding akademik, selama mereka melakukan pengajaran, karena hal ini bukan hal yang mudah ya, apalagi kita sudah tergerus dengan namanya teknologi, jadi kita harus keep up dengan yang namanya teknologi gitu ya. Saya mungkin agak memberikan sedikit tips-tips aja, bukan strategi, tetapi sedikit sharing apa sih yang sudah saya lakukan selama ini pada saat saya menjadi dosen. Saya memang sudah lama berada di dunia pengajaran, tetapi menjadi dosen itu masih baru. Tetapi ini menyenangkan, hal yang menyenangkan karena memang saya suka mengajar, suka bertemu dengan orang, saya suka berdiskusi dengan orang dengan pemikiran yang berbeda-beda, apalagi dari budaya yang berbeda. Oke, dari slide yang telah terlihat, yang ingin saya sampaikan hari ini itu eh, tentang apa sih itu branding akademik, kemudian pentingnya branding akademik sebagai seorang dosen. Kemudian ada tantangan dan solusinya. Ada lagi juga self discovery. Ini bagaimana kita memahami kelebihan dan kekurangan diri kita selama kita menjadi seorang dosen, kemudian mengenal audiens kita, selanjutnya menciptakan identitas diri atau self value, membangun identitas digital, merancang content creation, membangun hubungan, refleksi diri, dan evaluasi berkala. Ini hal yang penting ya, karena supaya kita jadi dosen yang memang bisa sustain dalam segala hal, kita harus melakukan refleksi dan juga evaluasi. Oke, slide berikutnya, Mbak. Selanjutnya ya, bagaimana kita mendefinisikan akademik branding atau branding akademik? Baiklah, em, kita akan melihat lebih dalam apa yang dimaksud branding akademik dan mengapa hal ini semakin penting dalam konteks dunia akademik yang terus berkembang. Sebelum kita masuk ke definisi formal, mari kita mulai dengan melihat konteks yang lebih luas. Branding itu biasanya dikaitkan dengan produk seperti yang tadi disebutkan di awal atau perusahaan ya, tapi pada dasarnya branding itu merupakan bagaimana sih kita itu, tentang bagaimana sih kita itu dikenal dan bagaimana kita membangun persepsi di mata orang lain. Dalam konteks akademik, branding menjadi penting karena dunia akademik ini semakin kompetitif dan ada kebutuhan yang terus meningkat untuk menonjolkan diri kita dan karya kita. Disinilah branding akademik berperan. Sebagai dosen, kita tidak hanya mengajar dan melakukan penelitian, tetapi juga harus memikirkan bagaimana karya kita dapat dikenal dan diakui. Dengan kata lain, kita memperoleh rekognisi ya, di komunitas akademik yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini bukan hanya tentang ego, tetapi juga tentang memastikan bahwa pengetahuan dan kontribusi kita bisa berdampak lebih luas. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan branding akademik? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya branding akademik secara umum. Tapi mungkin di sini saya akan sedikit mengingatkan kembali. Branding akademik itu adalah upaya strategis untuk membangun dan memperkuat identitas diri kita sebagai akademisi. Hal-hal ini mencakup bagaimana kita memproyeksikan keahlian kita, pengalaman kita yang telah kita kumpulkan, dan kontribusi yang kita buat dalam bidang tertentu. Yang tentunya ini termasuk konsentrasi kita ya sebagai dosen yang sudah menapaki dunia pengajaran. Itu kenapa kadang-kadang kampus atau universitas itu memilih linearitas dan spesifik agar mereka memang bisa memperoleh dosen-dosen yang berkualitas gitu ya, supaya tahu apa yang
menjadi tujuan utama kampus. Kalau misalnya manajemen, mereka juga akan memilih orang-orang yang memang profesinya di manajemen, ya, bidangnya manajemen. Ya, itu ya sesuai dengan kapasitas lah yang kita kuasai dari fundamental sampai implementasinya. Nah, branding akademik ini pada dasarnya merupakan reputasi yang kita bangun dan pertahankan di mata orang lain, baik itu mahasiswa, rekan sejawat, atau bahkan masyarakat umum. Ketika branding akademik dilakukan dengan baik, kita tidak hanya dikenal sebagai dosen atau peneliti, tetapi kita juga dikenal karena keahlian spesifik dan kontribusi yang kita buat. Ya, seperti contoh, jika seseorang menyebut nama kita di satu konferensi atau forum akademik, apa sih yang akan terlintas di benak orang lain? Apakah mereka akan langsung mengaitkan nama kita dengan bidang keahlian tertentu? Nah, itulah yang disebut dengan branding akademik, ya. Apakah Bapak Ibu sudah berada dalam kondisi seperti ini? Ya, kita harus refleksi lagi ya. Bagaimana caranya kita ingin diingat dan dikenali dalam komunitas. Oke. Sekarang mari kita lihat ke elemen kunci ya. Sebelumnya, Mbak, maaf. Dari branding akademik, kehadiran online itu sudah pasti sangat penting karena saat ini di era digital ya, eh, kita sangat mengandalkan teknologi. Jadi kehadiran online itu menjadi wajah pertama yang dilihat banyak orang. Wajah pertama ini maksudnya bukan wajah kita ya, tetapi hal-hal yang terkait dengan publikasi di jurnal, kemudian partisipasi di platform akademik seperti Google Scholar, itu kita sudah punya nggak? Eh, Kalau dosen yang belum punya Google Scholar, saya sarankan untuk mulai sekarang, kalau bisa buat ya, karena Google Scholar itu merupakan akses yang paling mudah eh, meng- untuk orang lain melihat kita sebagai seorang akademisi, ya. Jadi ini juga gratis dimanapun kita bisa lakukan, ya, dan setiap saat juga kita bisa lihat, kita bisa melihat karya kita di situ, dan dia biasanya biasanya synchronize dengan Google Scholar pada saat kita mencari jurnal-jurnal lain, ya. Tentunya jurnal-jurnal yang bereputasi. ResearchGate merupakan salah satu media yang juga bisa menampilkan kita. Hanya saja ini saya melihatnya dalam bentuk komunitas karena di situ tuh ada apa namanya, biasanya mereka memberikan komen di situ, ya, termasuk akademia juga seperti itu. Saya punya akun di ResearchGate dan juga di akademia. Nah, media sosial lain seperti LinkedIn itu kalau kita memang mau menampilkan profesi kita ya, karena LinkedIn itu lebih sifatnya lebih profesional ya. Jadi karir kita itu sejauh apa supaya perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga institusi yang ingin mencari dosen-dosen yang berkualitas mungkin kita bisa menampilkan kita di situ gitu. Salah satu yang menjadikan kita bisa dikenal itu adalah web pribadi dalam bentuk blog biasanya. Nah, ini juga menjadi alat yang sangat efektif ya. Berikutnya, publikasi ilmiah dan karya. Publikasi itu merupakan cara kita menyebarkan hasil penelitian kita sebagai peneliti, termasuk sebagai dosen, di komunitas yang lebih luas ya. Uh, Seorang akademisi itu bukan hanya berada di sebuah komunitas yang kecil, tetapi once kita bisa menulis dan jurnal kita sudah terpublikasi, berarti kita merupakan bagian dari masyarakat akademisi secara luas, baik dari nasional maupun internasional. Itu harus kita sadari, karena tulisan kita itu bagaimanapun juga akan bisa memberikan insight bagi orang yang membaca, mau itu kecil, singkat, tetapi tetap memberikan dampak terhadap pemikiran orang, ya. Nah, oleh karena itu kita itu harus bisa publikasi jurnal kita itu bisa bagus, bisa menginspirasi, bisa menimbulkan ide, harus bisa terstruktur dan
kreatif ya, karena bagaimanapun juga dengan percepatan dunia sekarang segala sesuatu itu bisa diselancar melalui website, dan apalagi adanya artificial intelligence yang membantu kita dalam baik penulisan, dalam membuat konsep, ide dan segala macam ya. Itu kita pergunakan sebagai akademisi, kita boleh menggunakan itu tetapi dengan bijaksana tentunya ya, tetap menjaga integritas kita sebagai akademisi. Nah, hal-hal seperti tadi itu akan membantu memperkuat kita dalam kredibilitas kita sebagai dosen. Nah, salah satu yaitu diseminasi karya melalui media populer atau blog ya. Ini lebih kepada umum, jadi kita ingin memperluas audiens kita, terutama ke masyarakat umum, dan penelitian kita itu apakah memang bisa digunakan dan memang bisa apa, bukan hanya digunakan, tetapi bisa menjadi konsep sebuah proyek ya, kalau bagi industri. Berikutnya, partisipasi dalam konferensi, seminar, dan workshop. Ini adalah hal-hal yang paling mudah kita lakukan karena sekarang begitu banyaknya webinar ya, banyaknya workshop yang dilakukan, dan banyaknya undangan yang apa ya, yang diberikan di deliver oleh institusi-institusi yang memang peduli dengan dari penulisan buku, jurnal. Jadi mereka merupakan asosiasi atau sebuah badan atau lembaga yang memang memfasilitasi ini untuk mempermudah pengurusan BKD, habis itu jabatan fungsional kita sebagai dosen. Nah, kita harus berterima kasih kepada institusi-institusi seperti ini karena mereka peduli dengan apa yang bisa dilakukan oleh dosen untuk kenaikan pangkat, ya, kenaikan jabatan fungsional, habis itu secara struktural juga seperti itu, dan penulisan, membantu dalam penulisan. Nah, salah satunya itu adalah saya kebetulan mendapat privilege ya kemarin sebagai ambasador di Editage, di mana Editage itu merupakan afiliasi juga dari Emerald. Eh, saya terpilih dari sekian banyak ambasadornya, khususnya di Indonesia, untuk bisa apa ya? Ini merupakan juga salah satu branding ya, branding Emerald untuk bisa lebih merambah dunia pendidikan dalam penelitian. Ya, Editage ini merupakan wadah yang membantu para dosen atau akademisi yang mempublikasi di Emerald dalam sisi bahasa ya. Jadi kami itu memberikan eh, guidance bagi bagi para peneliti, bagi para penulis agar bisa diterima dan tulisannya itu proper. Nah, ini saya sudah jalankan dan alhamdulillah prosesnya bagus dan saya tinggal menunggu hasilnya. Semoga hasil dari revisi terakhir itu bisa bisa keluar letter of acceptance saya dari Emerald. Dan saya melihat ini sangat berguna. Nah, mungkin bagi para akademisi yang memang belum mengenal Editage, mungkin bisa masuk ke websitenya ya. Ini bisa menjadi salah satu alat atau wadah yang bisa membantu kita untuk akselerasi dalam penulisan, khususnya publikasi internasional. Nah, berikutnya Mbak, slide berikutnya. Ya, mungkin kita bertanya ya, kenapa sih semua itu penting? Ya, em, penting karena kita itu seorang akademisi. Seorang akademisi itu perlu untuk eh, membentuk rekognisi di mata masyarakat, ya. Dia harus diakui. Kita suka atau tidak, semuanya itu yang kita lakukan sebagai seorang akademisi itu harus diakui. Karena kita itu kalau di strata, strata di bidang bisnis, pemerintahan, dan akademik, kita itu termasuk yang tinggi gitu loh. Karena kita itu adalah pemikir, kita itu adalah inovator gitu ya, pencetus gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa eh, kita perlu untuk branding. Karena kita itu orang-orang yang punya apa ya, privilege lebih daripada
orang-orang pebisnis. Karena pebisnis hanyalah pebisnis karena mereka memikirkan profit. Nah, sedangkan seorang akademik itu bukan hanya melulu memikirkan profit, tetapi kita menciptakan yang namanya kreasi, kreasi sesuatu yang baru yang bisa digunakan untuk hajat hidup banyak orang gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita tonjolkan gitu loh ya. Jadi ya kenapa penting? Ya penting karena ini untuk menjaga kualitas kita sebagai peneliti dan pengajar. Tuh. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas, ini merupakan fondasi ya. Eh, tentunya eh, kita harus mampu, bukan mampu, tetapi kita itu harus penuh dengan yang namanya informasi. Kita harus tahu banyak hal. Sebagai akademisi itu kita harus berwawasan, ya. Dengan wawasan kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita deliver untuk mahasiswa kita, eh, supaya apa yang menjadi harapan kita itu bisa kita sampaikan dan harapan kita terhadap mahasiswa kita itu juga bisa terwujud dengan baik. Yaitu kembali ke kitanya. Mahasiswa itu hanya bisa menerima. Walaupun memang ada mahasiswa-mahasiswa yang bright, itu mereka bisa memahami kita dengan sedikit yang kita berikan bisa mereka kembangkan, tetapi itu kan dalam kondisi tertentu itu hanya beberapa satu dan dua. Tetapi tugas besar kita itu adalah bagaimana kita membantu mahasiswa itu untuk bisa menggali kemampuan mereka, ya. Oke. Em, Kalau kita bicara juga kualitas, selain kita mengajar, otomatis karya kita itu juga harus berkualitas ya. Karena apa? Kita butuh diakui dan diapresiasi. Tanpa branding yang baik, kontribusi yang kita sudah lakukan itu akan sulit ya, bahkan mungkin diabaikan. Tuh. Nah, eh, seperti yang tadi saya sampaikan, kita berbicara tentang kualitas, berarti kita membangun reputasi. Kalau kita membangun reputasi, kita akan membuka banyak pintu. Banyak pintu dari yang bagaimana? Ya, peluang kolaborasi pasti ada. Kemudian undangan sebagai pembicara juga pasti ada. Karena kita menunjukkan bahwa ini loh saya. Ya, ini saya di bidang saya. Contohnya saya ya, bukan bukan saya ngomong flexing atau bagaimana, tidak. Tetapi ini bidang saya. Jadi saya kuasai gitu. Selain menjadi pembicara, ada juga yang paling sering dosen kejar adalah peluang pendanaan, ya, baik itu dari pemerintah ataupun dari institusi masing-masing, itu biasanya ada. Ini sebetulnya untuk akselerasi seorang dosen supaya dia bisa lebih kompetitif, lebih reputasinya bisa jelas sebagai seorang dosen, bukan cuma mengajar gitu ya. Yang pada akhirnya semua itu akan membentuk eh, bagaimana kita ingin dikenal, ya. Bukan itu saja, tetapi tentang bagaimana kita ingin memberikan dampak yang lebih besar di dunia akademik. Kalau saya biasanya mengartikan ini dengan satu kata value. Ya, bagaimana kita memvalue diri kita, bagaimana value kita itu bisa direkognisi di luar sana. Ya, bukan cuma di bidang akademik, tetapi di semua bidang. Oke, selanjutnya why academic branding matters. Sebenarnya tadi ya Mbak. Makasih. Sebelum kita masuk ke dalam yang lebih jauh lagi ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sejenak situasi saat ini dalam dunia akademik yang semakin kompetitif dan tentunya ya terhubung secara global, bagaimana kita bisa memastikan bahwa karya dan kontribusi kita itu diakui dan dihargai. Nah, disinilah peran branding akademik menjadi sangat krusial. Branding akademik itu bukan sekedar soal bagaimana kita dilihat seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan dampak yang lebih luas dan berarti dalam komunitas akademik dan masyarakat umum. Nah, mungkin saya bisa tekankan lagi ke industri karena karya kita itu akan lebih sangat berharga
kalau kita dilirik oleh industri, ya. Mungkin kalau di negara barat mereka kolaborasi ya antara industri dan pendidikan itu sudah sering. Tapi di Indonesia ini mungkin karena kendala regulasi dan mungkin ada hal-hal yang memang menjadi pertimbangan, ini belum menjadi sesuatu yang umum ya. Oke, pertama eh, kita bahas tentang kredibilitas dan reputasi. Tadi sudah saya sebutkan juga, sebagai akademisi, kredibilitas itu adalah aset yang paling berharga ya. Jadi kita harus bisa apa namanya menjaga kredibilitas kita supaya tetap kuat. Supaya apa? Ya, supaya kita tuh dipercaya. Supaya apa yang kita tulis, apa yang kita hasilkan, apa yang kita karyakan itu bisa dipercaya, trusted gitu loh. Ya, itu bukan cuma orang-orang pada umumnya, tetapi yang paling penting itu adalah rekan sejawat mahasiswa. Apalagi industri ya, tadi yang saya sebutkan, kalau kita memang butuh pendanaan, ya, dan memang kita fokus kepada profit oriented ya, jadi ya mau tidak mau kita harus ke industri. Tapi gimana sih kita tuh bisa membangun dan menjaga kredibilitas ini? Ya, salah satunya dengan konsisten melakukan branding akademik. Ya, tentunya dengan branding akademik yang tidak dibuat-buat, yang tidak terlalu eh, lebay gitu ya, kata anak-anak sekarang gitu ya. Jadi kita menunjukkan otentisitas kita gitu sebagai seorang akademi. Ya, kita tunjukkan aja karakter kita itu bagaimana gitu ya. Karena jujur branding akademik ini memungkinkan kita itu untuk mengkomunikasikan keahlian kita, pengalaman kita, dan pencapaian kita dengan cara yang jelas dan meyakinkan. Nah, seperti yang saya lakukan, ya saya mungkin berkiprah di dunia dosen memang belum lama, tetapi saya melihat dari kacamata sebagai seorang entrepreneur, banyak hal-hal yang seorang akademisi itu agak bukan melupakan, tetapi agak menyisihkan. Saya maklumin karena tugas dan tanggung jawab itu luar biasa banyak ya. Jadi eh, branding akademik ini hanya sebagai tagline aja, tetapi belum maksimal maksimal dijalankan karena memang tidak mudah untuk masuk ke dalam apa namanya branding akademik karena begitu banyak hal-hal teknis yang harus dilakukan ya sebagai seorang dosen yang kerjaannya overload ya kadang-kadang apalagi sudah berada di struktural itu tidak mudah ya untuk to stay keep up with the job with the works that we do gitu. Em, sebagai contoh eh, apa ya kalau kita rajin menulis kita otomatis akan banyak-banyak mendapatkan insight ya dalam mengajar. Tetapi menulis itu kan butuh waktu, butuh ruang di mana kita butuh konsentrasi ya. Nah, ini kadang-kadang sangat menyita waktu. Oke, reputasi yang baik itu tidak hanya membantu kita di tingkat profesional ya, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita dilihat oleh mahasiswa. Nah, ini berarti kita berbicara di lingkungan kampus. Pada saat proses belajar mengajar itu terjadi, ini ketika mahasiswa melihat kita tuh sebagai otoritas di bidang tertentu, mereka lebih mungkin untuk menghargai dan menginternalisasi pengetahuan yang kita sampaikan. Jadi branding akademik yang kuat itu memang sangat dibutuhkan ya, karena kita itu bisa menjadi sosok panutan yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, khususnya mahasiswa kita kalau misalnya lingkup kita masih kecil. Oke, selanjutnya bagaimana branding akademik dapat membuka peluang untuk memperluas jaringan dan kolaborasi. Ya, dalam dunia akademik, kolaborasi adalah salah satu pilar ya, pilar utama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan memiliki branding yang jelas dan dikenal, kita lebih mudah untuk menarik perhatian akademisi lain. Jadi kolaborasi ya. Jadi kalau kita memang mau kolaborasi dan mempermudah jalur publikasi kita, ya kita harus pandai-pandai membranding diri kita supaya apa kita dilihat orang gitu loh. Ya, ibaratnya kalau kita mau terkenal seperti selebriti,
Ya, mereka melakukan hal-hal yang kreatif yang akhirnya membuat, oh dia akhirnya menjadi ambasador ini, ambasador itu. Nah, seperti itu kita lakukan sama ya dengan mereka, yang mereka lakukan. Tetapi mungkin kita lebih sedikit punya aturan karena kita di akademik itu tidak boleh terlalu apa ya open up seperti para selebriti. Ya, kita adalah selebriti akademik, jadi kita punya cara tersendiri, kita punya kultur yang bisa menggiring kita menjadi seorang selebriti yang dikenal di dunia akademik baik dari mahasiswa maupun di luar ya, termasuk internasional. Ya coba aja bayangkan kalau kita mempunyai apa namanya reputasi yang kuat itu ya dalam penelitian gitu. Contoh saya berada di manajemen strategi dan fokus saya berada di halalan Toyiban. Eh, itu saya harus tahu gitu ya apa sih yang bisa saya branding di situ gitu. Kenapa saya harus membranding diri saya dengan halalan Toyiban? Ya, saya melihat ada sisi yang sisi positif ya tentunya ya. Karena saya seorang yang bukan berada atau beragama Muslim, tetapi ini saya tidak ngomong tentang religius, tetapi karena ini penelitian, saya melihat eh, dan ini saya terinspirasi dari seorang profesor di Malaysia, kebetulan dari S1 sampai dia profesornya itu, dia memperolehnya di Malaysia, dan saya sempat menyadur dalam bahasa Indonesia manuskrip beliau, jadi saya juga sempat berkomunikasi. Nah, beliau ini menjadi inspirator saya dalam eh, fokus kepada pembahasan halalan Toyiban. Nah, dia adalah seorang Belanda beragama Katolik dan dia pun tidak mualaf hanya karena pembahasannya itu di halal logistik. Karena pembahasannya itu konsentrasinya fokus pada halal logistik, beliau mendapatkan profesornya ya. Jadi saya berharap juga kita semua bisa tahu karakter kita, habis itu apa sih yang spesifik yang bisa kita giring untuk membranding this is me gitu loh. Jadi dengan bisa membranding diri kita, banyak hal yang bisa kita angkat ya, baik itu kolaborasi atau mungkin kita juga dilirik dari para pebisnis di industri tertentu yang oke, mungkin orang dosen ini atau akademisi ini memang dia fokusnya di halalan Toyiban, dia bisa dimasukkan ke dalam proses apa namanya industri atau manufaktur pengolahan makanan gitu ya, dari bahan mentah sampai bahan jadi, atau mungkin di agriculture itu juga bisa. Ya seperti itu gitu. Memang sasarannya saya itu ke sana karena saya ingin memperbaiki UMKM, salah satunya yang paling utama UMKM di Indonesia supaya tetap berkiprah bukan hanya di Indonesia karena dari apa apa yang telah dilakukan pemerintah itu ada tujuan di apa ya di ekonomi syariah itu di tahun 2020 sampai 2024 sasarannya itu adalah UMKM itu bisa masuk ke pasar internasional. Nah, ini salah satu tujuan saya kenapa saya meneliti ranah halalan Toyiban. Dan di sini saya sudah membuat sebuah teori yang bisa diimplementasikan oleh para UMKM, dan saya berharap teori ini bukan teori ya, tetapi merupakan prosedur yang bisa digunakan oleh UMKM, bukan tidak terkecuali juga industri besar itu bisa menggunakan sistem prosedur saya agar lebih bisa berkiprah di internasional, pasar internasional khususnya dalam bentuk makanan, pengolahan makanan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mampu untuk membranding kita, diri kita, karakter kita dari penelitian kita, ini akan mempermudah kita itu diakses ya dan dikenal oleh komunitas yang lebih luas tentunya melalui hasil karya kita ya, penulisan kita yang kita rajin lakukan ya, sebulan bisa satu atau dua jurnal yang walaupun memang tidak Scopus, tetapi secara internasional kita sudah publikasi di sana gitu. Nah, ini hal-hal sederhana yang mungkin bisa menjadi rutinitas kita,
yang mulai saat ini mungkin bisa dipikirkan tidak harus melulu melalui blog atau media sosial, tetapi melalui tulisan itu adalah hal yang paling dekat dengan kita sebagai akademisi ya, sebagai dosen dan sebagai peneliti. Oke, em, kalau saya sampaikan tadi itu memperluas jaringan profesional. Oke, jaringan yang luas ini itu tidak berhenti pada kolaborasi akademik ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi ini juga bisa membuat minat dari industri. Tadi saya sudah sampaikan juga, termasuk lembaga pemerintahan atau bisa jadi organisasi non-profit ya. Kita bisa diajak untuk berkolaborasi dalam proyek menggunakan apa yang telah kita temukan, kemudian kita itu sebagai konsultannya bisa aja gitu. Jadi tidak terbatas dari media sosial aja, tetapi dari karya ya. Saya memang lebih lebih cenderung ke karya karena bagaimanapun juga menurut saya ya dari pandangan saya selama saya menjadi dosen, hal penulisan dan baik itu buku maupun jurnal ya itu eh, adalah hal yang paling mudah saya lakukan untuk bisa akselerasi dan saya dikenal. Itu aja. Oke, salah satunya itu sebentar. Ini oke, poin terakhir, bagaimana kita mempengaruhi mahasiswa dan publik. Nah, melalui karya atau branding akademik yang kita lakukan selama ini, itu bisa mempengaruhi mahasiswa dan publik, terutama kalau yang saya rasakan ya selama ini dari pengalaman saya. Selain interaksi saya dengan mereka di kelas, bagaimana saya mendeliver pengajaran, itu ada insight-insight lain yang saya peroleh dari saya berdiskusi dengan mahasiswa. Karena saya itu lebih fokus dari awal saya mengajar menjadi dosen, saya memang lebih fokus kepada apa eh, pendidikan yang lebih objektif, ya. Karena menurut saya, kalau hanya mengajar sebagai dosen dan didengar satu arah, itu kayaknya kurang interaktif dan kurang membuat mahasiswa itu kreatif gitu loh. Jadi mereka tidak bisa menemukan kelebihan-kelebihan mereka kalau kita hanya menjadi pembicara satu sisi, satu arah aja. Jadi saya lebih banyak mengajak mahasiswa untuk berinteraksi. Contoh ya, contoh yang paling gampang itu adalah pada saat saya mengajar bahasa Inggris, itu saya bukan ke mahasiswa itu yang saya ajarkan adalah bagaimana mereka mendengarkan suara mereka sendiri saat membaca sebuah teks, short text. Nah, di situ mereka akan belajar memahami, oh saya itu kurangnya di sini. Nah, hal-hal seperti ini itu yang harus dibangun karena bagaimanapun juga mereka itu harus tahu kelebihan kekurangan mereka. Bukan dosen yang dinilai aja, bukan, tetapi mahasiswa itu perlu untuk menilai diri mereka sendiri pada saat mereka mendengarkan temannya menyampaikan atau berbicara atau membaca teks dalam bahasa Inggris, mereka tahu salahnya di mana, kurangnya di mana. Nah, dari situ mereka akan belajar secara secara ini ya, secara otomatis akan belajar dan mereka pada saat kelas saya yang bahasa Inggris itu memang mereka sangat interaktif dan berlomba-lomba untuk membaca teks yang saya berikan gitu. Nah, ini merupakan salah satu ini ya contoh yang paling gampang yang sering saya temukan. Saya mengajak mahasiswa untuk bisa interaktif di dalam kelas. Makanya saya selalu modul itu hanya untuk dibaca, mereka kerja mandiri, tetapi saya membawa jurnal ke dalam kelas untuk dibahas terkait dengan modul sesi hari itu, supaya apa? Mereka itu inisiatif dan menemukan insight baru dari apa yang kita diskusikan di dalam kelas. Jadi bukan cuma saya saja yang memaparkan, tetapi sehari atau 2 hari sebelumnya saya sudah memberikan materi tersebut, jadi mereka baca dan kita membawanya ke dalam kelas berdiskusi. Ya. Nah, ini merupakan salah satu branding kita karena apa?
kita membentuk karakter kita di dalam pengajaran. Oh, kalau misalnya contoh nih, tadi sudah disebutkan kita ingin dikenal di mahasiswa atau di publik kampus ya. Itu Bu Melda, oh Miss Melda gitu. Jadi mereka udah tahu apa ya, walaupun memang saya cuma satu-satunya Imelda, tetapi paling tidak ada hal-hal yang mengingatkan mereka secara otomatis dan saat itu juga langsung respon bahwa that's Miss Imelda gitu loh. Jadi ada yang diingat sama mereka tanpa harus berusaha gitu ya, tetapi secara otomatis. Nah, ini pun juga kalau kita branding, kalau kita mempunyai menunjukkan karakter kita sebagai dosen, otomatis kita menginspirasi ya, kita menginspirasi dan memotivasi itu mahasiswa. Terutama bagi mereka yang kurang pede. Yang saya lihat selama ini memang banyak mahasiswa yang tidak berani mengungkapkan. Contoh pada saat yang paling gampang aja, yaitu membaca. Membaca itu buat mereka bukan hal yang mudah ya. Ada yang punya kendala karena apa namanya sistem sistem di dalam apa komunikasi mereka itu punya kendala yang ya kita nggak tahu, teknis itu mungkin dibawa dari lahir dan segala macam. Itu menjadi hambatan buat mereka pada saat menyebutkan sesuatu gitu. Nah, itu akan menghambat mereka kalau kita tidak memberikan semangat ya, motivasi. Nah, ini tidak mudah ya. Nah, ini merupakan salah satu cara pendekatan saya dalam membranding saya sebagai seorang akademisi ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang soft power yang saya selalu berikan ke mereka, apa namanya, saya apa namanya selalu membagi, kan kita punya chat chat grup ya di Google Chat. Itu kadang-kadang saya memberikan link-link yang inspiratif, yang membuka pemikiran mereka jadi supaya mereka itu bisa lebih rasional ya, lebih logik dalam memaparkan sesuatu gitu loh. Jadi mereka lebih komunikatif jadinya dengan adanya kedekatan chemistry seperti itu dalam hubungan dosen dan mahasiswa. Mereka lebih lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa mengutarakan. Oh, saya maunya begini, Miss. Ini kalau begini bagaimana, Miss? Coba. Jadi kita mengarahkan. Nah, dari cara-cara seperti itu, soft power seperti itu, kita itu akan dikenang sama orang, ya, terutama mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, ingat, mahasiswa itu merupakan word of mouth, ya, ketok tular kita atau marketing kita sebagai dosen. Kalau kita tidak baik sama mereka, ya pasti akan juga tidak baik apa image yang dibentuk sama mereka pada saat mereka lulus. Tapi pada saat kita bersama mereka, membimbing mereka, apa namanya, mengawali mereka, mendampingi mereka sepanjang perjalanan mereka, walaupun kita tidak selalu dalam satu semester itu ketemu ya, tiap semester bertemu, tetapi hal-hal yang sederhana yang kita berikan itu bisa membuat mereka ingat. Bukan cuma ingat kepada kita, tetapi ingat apa yang kita berikan. Jadi itu menjadi inspirasi bagi mereka untuk bisa, oh saya pengen deh, pengen seperti Miss gitu. Nah, hal-hal inilah yang membangun apa branding akademik kita sebagai dosen. Ya, jangan salah ya, hal-hal kecil itu sangat ini ya, sangat krusial loh bagi semua orang ya dalam kehidupan contohnya. Ya seperti ke rutinitas yang kita lakukan yang mungkin apa tanpa kita sadari sudah kita pupuk dari awal itu itu pasti bisa membuahkan hasil yang manis ya. Oke, berikutnya Mbak. Em, Tantangan dan solusinya. Ya, mungkin ini setiap orang sudah punya kemampuan dalam mencari solusinya masing-masing ya, karena sebetulnya tantangan dan bagaimana solusinya itu tergantung di mana kita berada. Jadi setiap orang akan berbeda cara menanganinya. Ya, kayak misalnya saya mempunyai cara berbeda dalam menghadapi tantangan dalam branding. Mungkin kalau saya, eh, karena saya sudah berada di komunitas besar, branding branding itu
lebih mudah pada saat saya masuk di dunia akademik. Karena saya sudah cukup tahu ya trik-triknya bagaimana. Habis itu saya maunya kemana supaya orang mengingat saya itu sebagai Imelda yang bagaimana. Nah, itu itu sudah kurang lebih saya tahu karena saya sudah 13 tahun ya di komunitas ini dan kebetulan saya dikasih kesempatan privilege sebagai pengurus juga di situ. Jadi bukan saya bilang mudah ya. 10 tahun lebih itu di perjalanan saya di dunia komunitas bukan hal yang mudah sebagai wanita satu-satunya di situ. Pada saat itu gitu loh. Sekarang sudah lumayan lah ya beberapa ada apa namanya Ladies of Harley juga. Nah, ini mengawali bagaimana saya melihat branding akademik itu perlu. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita tidak berkutat dengan dunia yang mungkin kita tidak punya Instagram, ada loh yang masih tidak punya Instagram ya sampai sekarang. Ya, saya tidak bisa menyalahkan karena eh, bagi mereka-mereka yang tidak tidak menyukai dengan dunia media sosial itu memang tidak punya Instagram itu biasa gitu loh. Tetapi bagi kita yang memang ingin terlihat gitu, sedikit terlihat ya Instagram itu merupakan media yang paling mudah ya untuk kita posting gitu ya. Sekarang dengan percepatan teknologi semua aplikasi Instagram itu begitu banyaknya hal-hal yang bisa kita pelajari di dalam gitu loh. Ada mungkin dia juga kayak thread-nya sekarang dia punya aplikasi sendiri padahal itu punyanya Instagram. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa kita pakai walaupun melalui hal-hal sederhana ya, tetapi bisa menunjukkan bahwa itu kita gitu loh. Nah, saya tidak semua media sosial yang saya pakai ya, tetapi apa saya pakai yang umum saja karena saya belum punya waktu khusus untuk melakukan hal-hal seperti itu. Contoh membuat konten gitu, itu tidak mudah. Buat saya itu masih struggling karena membuat konten itu butuh waktu tertentu, butuh fokus karena kita harus menentukan apa sih yang mau kita sasar, apa sih isinya. Itu tidak mudah ya. Kalau saya salut bagi orang-orang yang memang masih bisa keep up dengan dunia mengajar dan dia juga bisa bikin konten. Oke, terkait dengan itu yang tadi ya tantangan dan solusi, bagaimana cara saya membranding diri saya, awalnya dari mana. Nah, yang secara umum itu, yang seperti barusan saya tadi sampaikan ya, itu adalah keterbatasan waktu. Udah pasti, karena kita punya tanggung jawab yang banyak ya, tugas juga yang overload sebagai seorang dosen, belum lagi kalau satu semester itu kita mengajar 7 sampai 8 kelas, belum menyiapkan materi, apalagi tiap hari, belum lagi yang offline eh, begitu banyak aktivitas yang kita lakukan. Belum lagi kita menulis gitu kan, menulis, habis itu meneliti, mengulik dan segala macam. Belum menjadi pembicara, habis itu kita juga menghadiri workshop, banyak gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini itu menjadi tantangan buat kita. Kapan sih kita bisa meluangkan waktu 1 sampai 5 menit? Ya kadang-kadang kita bilang, aduh susah banget gitu ya. Tetapi memang konsistensi itu diperlukan di sini. Ya, kemudian yang paling sering terjadi adalah kurang paham terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan digital marketing. Memang mungkin kita umum mendengarkan kata-kata digital marketing, tetapi untuk melakukannya itu begitu banyak technical stuff yang perlu kita masuki, perlu kita pahami gitu, perlu kita pelajari. Nah, ini membutuhkan skill yang luar biasa sebagai seorang dosen, apalagi dosen-dosen yang maaf ya, mungkin dosen senior gitu ya, yang butuh bantuan para dosen-dosen muda gitu loh. Jadi bukan membiarkan dosen yang senior ini ya udahlah ya, kita yang muda-muda aja gitu yang mau punya media sosial, tapi ada baiknya juga kita memanfaatkan kolaborasi tersebut supaya kita itu lebih terbranding gitu ya. Jadi kalau dari saya sih eh, kalau misalnya saya bisa membantu dosen senior dalam mengelola kehadirannya di online, contohnya platformnya, profilnya itu saya buatin, itu saya pengen banget. Tetapi memang tidak semua orang
eh, mau diperlakukan seperti itu karena ini kan adalah hal-hal yang privasi ya. Jadi tidak semua, apalagi kita di Indonesia, privasi itu kan sangat-sangat rahasia dan eh, semuanya itu dianggap privasi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan karya, saya rasa itu bisa dipikirkan ya, karena karya itu kan terpublikasi. Jadi sebetulnya bukan hal yang privasi gitu loh. Mungkin secara konten iya, tetapi eh, untuk apa namanya? Untuk ininya eh, publikasi untuk supaya kita itu terbranding ya beda gitu. Maaf, ini ada yang raise hand ya. Mbak Ica, bisa Maksudku, ditolong ini mau dilanjutkan aja atau bagaimana? Atau nanti ah, aja? lanjutkan aja Ibu, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke, oke. Oke, kita harus meningkatkan kemampuan kita, skill kita dalam digital marketing ya. Kemudian kemampuan presentasi, itu sudah pasti. Kita harus bisa mengevaluasi kemampuan presentasi kita tuh sudah sejauh mana sih? Atau gini, presentasi yang kita berikan itu atau kita sudah deliver itu memang begitu-begitu saja atau ada perkembangan? Atau ya karena kita merasa ya sudah cukup lah ya, tapi enggak. Saya melihat kita harus bisa kreatif ya. Begitu banyak sekarang tools atau perangkat yang bisa membantu kita dalam presentasi ya. Rata-rata memang saya melihat di Indonesia itu semuanya tuh lebih banyak tulisan. Nah, itu akhirnya menular ke mahasiswa gitu ya. Nah, padahal itu kan yang mereka contoh itu adalah dari dosennya gitu rata-rata gitu. Nah, ini mungkin kita bisa sedikit melakukan adjustment, kita belajar untuk menyajikan presentasi kita itu dalam bentuk gambar, infografis, lebih banyak infografis supaya bisa menginspirasi orang, bukan ngejudge dari kalimat yang kita buat, tetapi menginspirasi mereka eh, bisa membuat pertanyaan yang lebih apa ya, lebih lebih bagus, lebih berwawasan gitu ya. Kemudian kemampuan public speaking itu bukan serta-merta langsung sebagai seorang dosen itu ada, enggak. Kita pun juga struggling ya, kita juga sadari pada saat kita berkomunikasi atau menyampaikan materi itu ada kendala. Awal-awalnya ada kendala. Ini benar nggak sih gitu kan? Nah, skill public speaking ini harus kita tingkatkan karena bagaimanapun juga ke depannya kita bukan cuma berbicara di depan kelas, tetapi kita eh, akan menjadi pembicara di forum yang lebih besar, baik itu nasional maupun internasional. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya public speaking skill ini harus kita tingkatkan. Dan yang paling krusial itu adalah eh, bahasa asing. Nah, ini sering menjadi kendala bagi kita, dosen yang di Indonesia tentunya. Bahasa asing itu, ya namanya juga bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris yang lebih umum dipakai dalam penulisan. Kebetulan memang bahasa Inggris itu merupakan foreign language di Indonesia, bukan second language. Jadi kesulitan selalu ada baik dalam bicara ya, penyampaian maupun tulisan. Nah, ini yang selalu menjadi kendala kita pada saat kita mau menulis, kendalanya di dalam bahasa, kita sudah urung menulis. Nah, hal-hal ini yang harus kita tingkatkan sebagai dosen. Kalau misalnya memang kita mau eksis di dunia akademik, ya mau tidak mau kita harus meningkatkan, menambah, mengadjust ya. Bahkan kita kalau perlu kita harus drill kemampuan kita gitu loh. Nggak apa-apa, kita harus awal kita harus bisa mau malu gitu loh. Tapi kan untuk kedepannya kita mendapatkan benefit yang baik untuk kita. Saya yakin dengan konsistensi ya, kemampuan-kemampuan presentasi, public speaking dan bahasa asing itu kalau kita lakukan dari hari ke hari 15 menit aja ya mendengarkan podcast atau membaca itu secara secara tidak kita sadari itu pasti akan ada manfaatnya ya.
secara ini apa secara langsung direct ataupun indirect itu semuanya pasti ada hasilnya gitu. Oke, dengan ada hasilnya itu kita juga meningkatkan kemampuan kita dalam menguasai audiens ya. Kita bisa pede ya, percaya diri, habis itu kita semakin kritis dalam apa berbicara dalam respon pertanyaan-pertanyaan gitu ya, baik dalam forum apalagi forum internasional ya yang rata-rata kalau misalnya mereka bikin conference itu biasanya yang ikut kan prof ya. Jadi eh, kita harus bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita tidak adjust dari waktu ke waktu, kita akan sulit untuk berkompetisi di luar sana. Oke, ini terakhir itu adalah apa ya? Resistensi terhadap perubahan. Em, Branding akademik itu memerlukan pendekatan yang mungkin berbeda ya dari apa yang dilakukan secara tradisional. Nah, ini mungkin kita bisa eh, membuat catatan. Saya dulunya begini, ya kan? Sekarang saya harus begini gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita harus beradaptasi. Karena dengan kemajuan teknologi, habis itu tuntutan dari institusi kita, habis belum lagi tuntutan secara apa namanya lahan industri dan bisnis gitu ya, di mana kita kalau misalnya manajemen itu kan sangat-sangat butuh akselerasi, harus keep up dengan percepatan di luar sana, ekonomi, bisnis dan apa namanya industri. Dia yang manajemen ini merupakan apa program program studi di mana di institusi yang dimiliki oleh institusi yang harus bisa sejalan dengan keadaan di luar gitu loh. Jadi kita sebagai dosen harus mampu untuk beradaptasi dan mengadopsi hal-hal yang bisa membuat kita semakin lebih baik ya. Karena ini akan mendukung branding kita bagaimanapun juga supaya apa ya, supaya kita itu bukan cuma hanya dikenal seperti yang tadi kita sampaikan ya dari awal, tapi kita juga perlu rekognisi gitu loh, pengakuan. Karena kalau misalnya kita cuma butuh dikenal doang itu gampang, tapi kalau pengakuan dari hasil karya itu tidak mudah. Nah, makanya kita harus bisa dan mau belajar, meninggalkan cara-cara lama gitu ya, supaya apa? Kita juga bisa diterima bukan cuma dari mahasiswa, tetapi secara global gitu. Ya, dengan memanfaatkan tentunya perangkat-perangkat yang sudah tersedia di luar sana ya, gitu. Kita keep up dengan teknologi, apalagi AI sekarang ini. Nah, solusinya ya bagaimana tadi yang sudah disampaikan, manajemen waktu yang efektif, ya meluangkan waktu. Mungkin tidak harus setengah jam, tetapi tergantung dari kebutuhan kita mau apa apa dulu yang kita lakukan, mau itu tulis blog atau di Instagram. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang berbeda-beda ya. Kalau menulis blog itu kan butuh sesuatu analisa, habis itu kemudian ada pendapat di situ gitu. Nah, kalau media sosial seperti Instagram kan kita hanya menampilkan tidak banyak sih sebetulnya, hanya video-video pendek tentang prestasi kita supaya orang tahu oh iya ternyata begini gitu. Nah, itu beda. Jadi kita harus tahu betul tools apa yang kita pakai ya. Jadi kembali lagi manajemen waktu. Mau dan sanggupkah kita meluangkan waktu untuk mengisi atau membuat apa isi konten untuk branding akademik kita di media sosial yang kita punya. Oke, ya dari situ kita bisa untuk membuat akselerasi tadi ya supaya kita juga semakin dikenal ya. Kita mau tidak mau harus meningkatkan kemampuan uh, keterampilan kita, mau itu apa digital marketing, habis itu public speaking ya seperti saya sampaikan. Karena ini sangat perlu ya, karena kalaupun kita pandai membuat konten, tetapi kita tidak menguasai apa toolsnya, ya kita nggak akan bisa maksimal dalam memasarkan diri kita sendiri gitu loh. Karena ini berkesinambungan menggunakan tools dan
memanfaatkan konten yang mengolah konten yang sudah ada itu itu eh, berkesinambungan ya, sejalan karena butuh kreativitas yang besar, yang tinggi, butuh imajinasi. Nah, saat-saat seperti inilah yang kita kadang-kadang terkendala karena kita sudah terbebani dengan tanggung jawab, mengajar, menulis dan segala macam, belum lagi tugas meeting ini itu gitu kan. Ini yang kadang-kadang akhirnya ya sudah saya kesampingkan dulu yang ini gitu. Padahal kita ingin sekali untuk membranding diri kita gitu ya. Nggak apa-apa, kita harus punya punya keinginan dulu nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa kita harus mau mulai belajar untuk meluangkan waktu. Ya, selain memahami digital marketing tadi, ada baiknya kita itu apa ya, gabung dalam sebuah komunitas, komunitas akademisi atau apa mungkin ada sekarang kan banyak ya grup-grup itu baik di media sosial atau maupun yang website juga ada kalau kita searching itu ada grup-grup yang apa mengajarkan atau membuat keterampilan kita itu semakin lebih baik. Saya lebih cenderung menggunakan Udemy atau Coursera walaupun memang apa ya dalam bahasa Inggris tetapi sekarang karena sangat dibutuhkan dan banyak yang menggunakan itu eh, Coursera dan Udemy ini sudah memfasilitasi video mereka dengan subtitle yang bermacam-macam termasuk bahasa Indonesia. Jadi kita bisa belajar banyak hal di situ melalui coaching ya, coaching tiap hari dan mereka punya program tertentu yang gratis. Jadi saya karena saya juga tidak mau spending uang terlalu banyak hanya untuk hal-hal yang seperti ini yang saya belum tahu saya harus bagaimana. Jadi saya memilih sesuatu yang gratis dulu. Nanti kalau misalnya eh, ini sudah menghasilkan gitu, saya akan mengambil yang lebih serius, yaitu bersertifikasi gitu loh. Jadi dengan menambah keterampilan kita, mempertajam keterampilan kita dalam presentasi, habis itu digital marketing, public speaking, bahasa asing, bahkan dalam memperdalam pedagogi ya, ilmu mengajar kita, itu sangat bermanfaat dan kalau bisa ya kita juga harus bijaksana ya, kita jangan spend uang kecuali memang itu bermanfaat untuk jenjang karir kita sebagai akademisi. Nah, yang paling akhir itu adalah ya, tadi saya sudah sampaikan juga memanfaatkan platform yang tepat, ya itu tergantung kita apa saja, platform apa aja yang kita pakai ya. Banyak macam di luar sana, kita harus tetap bijaksana memilihnya ya. Nah, ini yang buat saya yang paling penting adalah mengadopsi mentalitas pertumbuhan dan fleksibilitas. Kadang-kadang kita tidak kita itu memilih untuk tetap begini saja karena merasa nyaman. Nah, bukan berarti kita keluar dari zona nyaman itu kita tidak baik. Enggak. Ada baiknya kita keluar dari zona nyaman untuk belajar banyak hal. Ya, contoh saya sebagai Ladies of Farley, saya banyak jalan. Saya banyak jalan, saya banyak bertemu orang. Walaupun saya termasuk introvert ya, tetapi dengan bertemu orang di jalan, ya, terlepas dari dia itu orang yang punya background yang bagus ya dalam arti gini, bukan kriminal enggak, bukan kriminal, tapi orang-orang di sekitar kayak misalnya pada saat perjalanan saya ke Jawa gitu kan, kalau saya jalan sendiri gitu, saya bertemu orang-orang di warung-warung. Nah, ini itu hal-hal seperti ini yang saya lakukan itu sengaja memang saya lakukan untuk mendapatkan insight dari pandangan-pandangan orang sederhana seperti mereka. Nah, ini bisa menjadi inspirasi saya gitu loh ya. eh Ya dengan kata lain ya kita itu harus bisa fleksibel ya, tidak milih-milih gitu loh. Jadi terbuka, terbuka dalam segala hal. Dalam segala hal itu juga terhadap siapapun gitu ya. Jadi kita tidak apatis terhadap orang. Kalau misalnya ya kalau maaf kata ada yang rasis gitu ya, jangan sampai habis itu terhadap hal-hal baru atau metode-metode baru itu kita harus terbuka karena kita adalah seorang akademisi. Seorang akademisi itu harus punya wawasan yang sangat luas.
Supaya apa ya? Dia bisa ini, bisa dikenal. Kalau dia banyak pengetahuan, dia bisa tahu banyak hal, dia bisa mendalami banyak hal, dia akan lebih dikenal pada saat berkomunikasi dengan orang. Dari hal sederhana aja, berkomunikasi, berdiskusi, ya. Nah, ya sehingga pasti ya akan apa kalau kita lakukan secara konsisten, otomatis itu kita juga akan merubah pendapat orang ke kita gitu. Oke, kolaborasi dan networking ini perlu ya. Eh, ya caranya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam membranding diri kita sebagai akademisi. Ya kolaborasi itu udah pasti karena kita tidak kerja sendiri di kampus ya, sama networking. Networking itu bukan hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus, institusi lainnya. Oke, kita masuk ke self discovery. Nah, self discovery itu, Mbak bisa tolong diganti? Oke. Self discovery itu lebih kepada kita tahu akan kelebihan kekurangan kita. Ya, ibarat manajemen ya kita em, membahas yang namanya SWOT. Ya, strength, weakness, opportunities, and threat. Apa sih eh, SWOT dari diri kita? Nah, kita harus tahu ya. Kita harus tahu banget banget yang namanya diri kita. Ya, maksudnya diri bukan yang sifatnya bagaimana ya, tetapi ini berkaitan dengan branding akademik. Maaf. Tentunya ada kekuatan-kekuatan yang kita miliki ya, yang sadari atau tidak, kita kita punya itu. Nah, mulai sekarang kita harus tahu kekuatan dan nilai-nilai yang kita miliki itu apa sih gitu loh. Sampai kita itu ingin dikenal ya, dikenal dalam komunitas akademik dan masyarakat tentunya. Nah, proses ini tuh penting, penting banget karena ya saya tidak bisa bilang ini akan membawa kita ke sukses ya, tetapi paling tidak kita itu dikenal dengan karakter ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Oh, dengan mahasiswa saya tahu, oh itu Miss Melda, karakter Miss Melda mengajar tuh seperti itu ya. Nah, membangun nilai-nilai ini ya, itu kembali ke kita semua. Eh, apakah kita sadar akan identitas kita, tujuan kita sebagai dosen itu apa gitu ya. Visi pribadi juga harus jelas gitu ya. Karena ibarat sebuah badan, organisasi gitu ya, perusahaan harus punya visi misi gitu ya. Dan mungkin misi kita itu adalah mengajar gitu ya, menulis dan segala macam. Tapi visi kita itu apakah sejalur, sejalan dengan yang sudah kita lakukan? Nah, itu ya kita harus tahu betul ya. Karena tanpa pemahaman diri yang kuat itu akan sulit ya membangun citra profesional yang original gitu ya, dan tentunya berkelanjutan. Nah, aspek-aspek apa sih yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan self discovery? Ya, aspek intelektual, ya kapasitas kita, keahlian kita, ya keahlian akademik kita tuh apa, gitu loh, ya kan? Contoh dosen harus mampu mengajar dengan baik. Berarti saya harus menguasai ilmu pedagogi. Nah, selain ilmu pedagogi, berarti saya harus menguasai metode mengajar. Metode apa yang diimplementasikan gitu. Habis itu komunikasi yang bagaimana yang saya ingin sampaikan ke mahasiswa supaya mereka bisa keep up dengan saya, tetap mendengarkan saya tanpa kayak misalnya kalau online semuanya off cam gitu kan. Ya ini fenomena yang sering terjadi ya. Tapi mungkin ini bisa menjadi bahasan kita ke depannya. eh saya saya cukup banyak melakukan trial error terhadap mahasiswa yang eh, apa namanya yang suka dengan off cam. Ya, akhirnya saya kembali lagi ke regulasi karena kebetulan universitas kami itu merubah bukan merubah ya, adjust komponen penilaian. Jadi supaya mahasiswa itu lebih reaktif terhadap pengajaran dosennya gitu ya, bukan cuma aktif tapi reaktif gitu.
Jadi saya mengambil regulasi tersebut dan saya sisipkan di dalam pengajaran dan itu sejauh ini efektif. Jadi saya bilang karena ada komponen penilaian ya, 5% itu keaktifan mahasiswa itu dituntut di situ. Jadi itu yang saya giring ke kelas gitu. Karena saya tidak mau teman-temannya yang on cam dia off cam akhirnya tapi karena saya mahasiswa saya banyak, saya tidak bisa objektif gitu loh. Dan akhirnya hanya karena satu dan lain hal, saya memberikan nilai yang tinggi terhadap mahasiswa yang off cam, itu yang sering off cam gitu. Nah itu saya akhirnya menggunakan trik yang tadi dari komponen penilaian. eh Sampai akhirnya ya beberapa kali pertemuan ini lumayan, yang online mereka semuanya on cam. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga punya keahlian sendiri ya dalam mengajak mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang kelas online. Em, ini mungkin bisa diobservasi lagi apa sih yang menjadi kekurangan saya pada saat saya mengajar eh, sampai mahasiswa itu tidak mau on cam gitu loh, ya. Nah, ini bukan menyalahkan mahasiswanya semata, tetapi kita juga harus bisa mengkoreksi diri kita sendiri bahwa tidak semua orang juga bisa menerima apa yang kita sampaikan ya. Kadang-kadang ada yang sambil bekerja, ya itu yang harus kita pertimbangkan juga, ya. Oke, jadi kita harus bisa membuat suasana itu seinteraktif mungkin supaya mereka itu mau, ya. Oke, kita harus tahu minat kita itu apa sih, gitu loh. Apa sih yang menarik buat kita itu di dunia akademik gitu. Ya, kita harus tahu betul. Kalau saya yang menarik di dunia akademik itu adalah penelitian. Karena saya suka menulis, ide-ide saya apa selalu saya tuangkan walaupun memang masih carut marut ya, tetapi eh, saya lebih menikmati yang namanya menulis penelitian. Walaupun memang tuntutan kita sebagai dosen itu harus banyak mengajar juga, tetapi kalau saya ditanya, Bu Melda, milihnya yang mana? Ya, yang paling menarik buat saya di dunia akademik itu adalah menulis buat saya. Nah, jadi kalau kita tahu apa yang menjadi minat kita, itu otomatis ya ini akan terrefleksikan pada saat kita berinteraksi di dunia akademik. Nah, menjaga kredibilitas dan integritas sudah pasti, nggak mungkin lah ya. Tidak mudah untuk mempertahankan kredibilitas dan integritas kita sebagai dosen dengan menghadapi begitu banyak karakter mahasiswa, ya. Kemudian belum lagi kita menghadapi publikasi yang belum keluar, gitu ya. Habis itu belum lagi kita harus menyiapkan dana untuk jurnal publikasi yang bereputasi. Kalau buku mungkin sekarang banyak lah ya masih bisa tercover fee-nya. Kemudian ya banyak hal. Jadi eh, ini adalah kredibilitas yang harus kita pertahankan agar kita tetap bisa menjadi dosen yang apa ya? Dosen yang benar-benar terbranding gitu ya. Walaupun memang kita ada yang apa namanya cukup terseok-seok dalam melakukan ini, tetapi saya yakin dengan kolaborasi itu akan mengurangi beban kita, terutama dalam penulisan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang ingin terus berkiprah di dunia penulisan dan penelitian, kolaborasi merupakan salah satu eh, hal yang sangat meringankan kita ya, beban kita, terutama khususnya dalam keuangan ya, dana, supaya kita bisa tetap menulis ya. Ya walaupun memang kita di Indonesia itu kan penulis pertama itu kalau nggak salah 60%. Nah, setelah itu 40% itu dibagi beberapa orang. Nah, kalau yang saya ketahui di luar negeri itu sama aja. Mau dia penulis pertama, mau penulis terakhir itu sama aja. Nah, saya berharap nanti ke depannya mungkin Indonesia di dunia penelitian dan penulisan itu peraturannya berubah ya supaya kita apa yang kita lakukan itu bukan sia-sia sih tidak, tetapi apa yang kita lakukan itu sama rata gitu loh. Jadi semuanya kan memberikan usaha yang sama, jadi harusnya bisa sama nilainya juga. Oke,
mungkin kita langsung ke apa ya, keterampilan-keterampilan lain saya rasa lebih kepada teknis ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan tentang apa digital marketing, kita harus paham dengan itu. Karena apa? Eh, dengan paham banyak hal, dengan menguasai banyak hal, kita itu membangun kekuatan kita sebagai apa dosen atau akademisi. Branding itu akan tercipta, terbentuk pada saat kita sudah maksimal ya dan terus adjust kelebihan-kelebihan keterampilan-keterampilan kita. Jadi tidak berhenti di satu titik aja karena yang kita lakukan ini itu apa ya? Dia dinamis ya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Eh, Branding akademik itu sifatnya dinamis. Jadi tidak bisa kita bilang kita cukup puas dengan di titik sekarang yang kita capai. No, tidak. Karena dunia berkembang. Yang kita hadapi itu di dunia akademik itu penulisan berkembang, ya kan? Mahasiswa berkembang cara berpikirnya. Teknologi berkembang. Tools yang kita gunakan pun juga berkembang. Jadi tidak ada pernah kita itu akan mencapai titik maksimal. Yang ada adalah kita terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala hal, pembenahan diri, ya tadi ya kredibilitas, integritas, kemudian keterampilan kita gitu loh. Jadi ini tidak akan berhenti di sini aja. Ya kita pahami dengan weakness kita juga apa sih kekurangan saya? Oh mungkin cara penyampaian saya masih blebet gitu. Nah itu bisa dipelajari melalui tadi apa namanya pelatihan-pelatihan, ya kan? Kita pandai-pandai melihat opportunity ya seperti yang tadi saya sampaikan karena kita ke apa keterbatasan dana memang ya jadi mungkin kolaborasi merupakan salah satu yang terbaik cara terbaik untuk bisa melakukan penelitian yang budgetable gitu loh. Nah, ya threat ancaman-ancaman di luar saya melihat kalau threat itu oke lah mungkin kita tahu threat itu apa, tetapi bagi saya di dunia akademik itu sama dengan dunia kerja. Threat itu paling lebih kepada anu ya. Kalau kita mengambilnya positif, kita tidak akan terintimidasi. Tapi kalau kita mengambilnya secara negatif, kita akan sangat-sangat terpengaruh. Ya, ini yang saya sampaikan adalah eh, atmosfer kerja yang dibentuk. Itu lebih kepada itu sih sebetulnya. Jadi bukan bukan perangkat atau bukan suasana kita sebagai apa namanya yang kita lakukan itu dalam branding akademik, tidak, tetapi lebih kepada orangnya. Nah, ini pandai-pandainya kita dalam melihat sejauh mana kita melihat secara positif perilaku orang, respon orang terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita karyakan. Itu kita berpikir positif aja bahwa apa ya, bahwa yang kita lakukan itu satu saat itu akan memberikan kontribusi positif, baik itu yang memang suka ataupun tidak. Karena bagaimanapun juga ini tidak akan terhindar ya. Kita dimanapun juga, di institusi manapun juga, hal-hal seperti ini tidak akan terhindar ya. Nah, eh, hal-hal lain yang harus kita pahami adalah bagaimana kita tahu target audiens kita itu ya. Kemudian otomatis kalau kita di bidang akademik, audiens yang kita tuju itu sudah pasti mahasiswa, rekan sejawat, ya kan? Ya, dan industri. Ya, industri yang bagaimana? Ya, industri ya secara nasional, secara global gitu kan. Ya, syukur-syukur kalau kita juga bisa bisa masuk ke masyarakat umum gitu ya. Karena banyak masyarakat umum yang juga eh, tertarik dengan apa yang kita karyakan gitu loh. Jadi jangan pikir kita ini hanya berada di dunia akademik, enggak. Sekali kita mempublikasikan karya kita, kita itu sudah dikenal oleh siapapun. Jadi ini yang harus dijaga ya, kredibilitas dan integritas tadi harus tetap konsisten agar apa yang kita karyakan itu bisa bermanfaat, bukan cuma bermanfaat, tetapi terus dikenang oleh orang banyak ya. Sehingga kalau kita sebagai
orang yang mau dikenal banyak orang, kita harus paham dengan yang namanya konteks sosial dan budaya. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka miss karena apa ya? Kita tidak mengenal, oh, komunitas ini tuh seperti ini gitu loh. Tapi karena kita terlalu fokus sama apa yang kita karyakan, bahwa sebetulnya kalau kita masuk ke kelompok ini itu bisa bermanfaat lebih dan kita mungkin mungkin saja bisa menjadi lebih terbranding di situ dibandingkan target audiens yang sudah kita tentukan. Nah, ini ya ini opportunity ya. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan kesempatan-kesempatan yang ada di luar bukan hanya yang privilege yang diberikan kepada kita, tetapi kita harus bisa kritis melihat opportunity-opportunity yang berada di luar sana gitu loh. Ya sebagai seorang akademik, sebagai seorang akademisi, kita harus aware ya, awas dengan segala sesuatu karena ya kemampuan kita kan dianggapnya itu di atas rata-rata orang pada umumnya gitu loh. Karena kita punya pengetahuan yang luas, wawasan yang ya luar biasa gitu ya, ilmu banyak gitu kan, ibaratnya ilmu pengetahuan kita paham gitu loh. Oke, selain keterampilan tadi ya apa namanya aspek intelektual tadi, kita harus yang namanya keterampilan praktis. Ya, kita memanfaatkan eh, apa namanya perangkat-perangkat ya atau keterampilan ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya kurang lebih tahu lah ya memanfaatkan blog, habis itu memanfaatkan aplikasi gitu. Meningkatkan kemampuan presentasi ya, public speaking, presentasi ilmiah dengan presentasi biasa itu beda ya. Jadi kita harus paham pada saat kita melakukan presentasi ilmiah itu apa yang harus kita lakukan, skill-skill apa yang harus kita kuasai gitu. Penguasaan bahasa Inggris, public speaking gitu kan, teknik-teknik public speaking banyak ya, yang itu dari video di YouTube juga ada gitu ya, apa namanya berdurasi 5 sampai bahkan setengah jam, 1 jam juga ada. Nah, jaringan kolaborasi juga kita harus tahu. Nah, hal-hal seperti ini itu yang eh, apa namanya mendukung kita dalam branding akademik untuk menentukan kita tuh bagaimana gitu ya, kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah, kekurangan itu menjadi kemampuan kita untuk mengolah lebih baik lagi, ya. Oke, mungkin saya lanjut ke slide berikutnya. Sebentar ya. Ini target audiens sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kita harus paham dengan budaya mereka. Em, apa apabila kita memang mau lebih luas, jadi kita harus paham betul eh, dan apa sih sebetulnya yang kita mau mereka itu terhadap kita pemikirannya, ya. Ya, tadi saya sudah sebutkan juga konteks sosial dan budaya. Habis itu yang penting juga pesan yang ingin disampaikan itu bagaimana gitu. Jadi yang disampaikan itu cuma sekedar sebagai apa namanya apa yang kita temukan atau mungkin apa penyampaian modul gitu kan, materi, penelitian. Nah, ini juga termasuk gaya mengajar kita ya. Jadi apa ini yang menentukan sejauh mana kita bisa eh, apa mendapatkan atau menargetkan eh, audiens kita. Maaf, tadi ada sedikit apa interupsi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah hal yang paling saya sukai. Bagaimana kita menciptakan identitas diri kita. Ya, ini dari sepanjang perjalanan yang tadi saya sampaikan, eh, ini adalah satu kata saja yang harus kita pahami betul dari sekian banyak yang tadi saya sampaikan, value, self value. Bagaimana kita memvalue diri kita sendiri, ya, menciptakan identitas diri kita itu sampai sesuai dengan keinginan kita. Jadi respon orang atau apa namanya target audiens kita sudah tercapai, ya. Kita harus bisa merefleksikan itu gitu loh. Karena
karena kalau tidak, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengukur sejauh mana sih prestasi yang sudah kita capai, gitu. Ya, self value itu eh, memang merupakan tangga tertinggi pada saat kita sudah mencapai apa yang menjadi tujuan kita melalui proses-proses tertentu ya. Jadi tidak begitu saja jadi, tapi dia melalui perjalanan yang panjang. Saya yakin eh, Bapak Ibu di sini sudah menjalani itu semua. Nanti kalau bisa nanti self value-nya dirangkum sendiri karena tidak ada yang bisa merangkum itu kecuali diri kita sendiri. Karena pengalaman itu sangat personal ya. Jadi hanya kita yang tahu dan ya tentunya juga mendapat masukan-masukan dari teman, mahasiswa gitu ya, teman sejawat atau sahabat mungkin atau mungkin orang-orang yang sudah lebih senior dari kita atau mungkin atasan kita gitu loh. Jadi kita butuh itu, butuh masukan itu bukan untuk pengakuan diri yang lebih egois ya, tidak, tetapi kita harus bisa adjust. Setiap saat itu kita harus adjust supaya apa? Kita bisa branding akademik kita itu tidak sia-sia karena branding akademik itu tadi seperti saya sampaikan tidak stagnan, dia adalah dinamis ya. Oke, belajar dari tantangan. Kita butuh refleksi yang seperti tadi saya sampaikan, evaluasi terus-menerus, continue. Karena apa? Sesuai dengan keadaan sekarang, segala sesuatunya itu sustainability. Nah, branding akademik itu juga sustainability gitu loh, sustainable ya. Jadi dia harus berlanjut karena bagaimanapun juga dia dinamis, mengikuti kondisi. Ya, jadi kita yang sadar akan hal itu, ya jangan mau stagnan di situ aja. Kita terus akselerasi, terus memperbanyak pengetahuan kita, memperdalam ilmu kita gitu ya, menambah skill kita gitu loh. Banyak mempelajari hal-hal baru yang terkait dengan kondisi sekarang yang sangat rapid ya perkembangannya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita pelajari. Supaya apa ya? Kita keep up dengan kondisi kondisi sekarang. Walaupun mungkin ya sekarang ini bukan momennya kita, bukan periodenya kita. Ini adalah periode anak-anak sekarang, tetapi bukan berarti kita sudah diam begitu aja, tidak. Sebagai seorang akademisi, kita malah harus bisa keep up dengan mereka. Kita harus bisa sejalan dengan mereka, mengetahui cara berpikir mereka, mengetahui pola perilaku mereka, supaya apa? Kita bisa masuk dan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima gitu loh. Mereka itu anak-anak Gen Z dan yang sekarang ya Gen Alpha itu kalau kita bisa mingle dengan mereka, itu apapun yang kita sampaikan pasti akan diterima. Cuma caranya memang ada, tidak bisa begitu aja. Memang pendekatannya beda, ya. Itu mungkin akan di lain sesi ya, kita akan bahas. Nah, dengan pembelajaran dari tantangan tadi, kita bisa apa ya, bisa mengukur pencapaian kesuksesan. Nah, intinya dengan value itu kita bisa mengukur semuanya ya. Ini yang paling, kalau saya bilang ini yang paling menentukan juga, yaitu gaya komunikasi. Gaya komunikasi kita, setiap orang itu mempunyai gaya komunikasi ya. Nah, kita yang harus menentukan gaya komunikasi yang bagaimana sih yang mau kita sampaikan atau yang kita gunakan pada saat kita berada di di forum. Atau mungkin ya sebagai ini online ya, audiensnya sudah jelas para akademisi mungkin mahasiswa mahasiswa saya juga ya, bagi kalian-kalian yang ingin menjadi dosen jangan takut ya, karena bagaimanapun juga menjadi seorang dosen itu adalah perjalanan panjang tetapi menyenangkan kok ya. Kita masih membutuhkan para successor yang lebih kreatif ya, apalagi anak-anak sekarang gitu, karena mereka sudah hidup dengan teknologi dan walaupun mereka itu dikatakan rentan, tetapi sebetulnya mereka itu lebih cepat dalam berpikir. Jadi kalau saya lihat, saya perhatikan leadership mereka itu cukup bagus pada saat mereka sudah berada di komunitas mereka yang bagus ya. Jadi kalau ngomong iya ya iya, enggak ya enggak. Beda dengan kita orang-orang lama yang memang masih mempertimbangkan hal ini itu gitu loh. Nah, ini yang saya lihat, yang sudah saya pelajari selama ini ya, saya observasi. Nah, gaya komunikasi ini itu harus konsisten ya, tidak boleh berubah gitu. Mungkin kalau materi pelajaran boleh kita berubah.
apa namanya kurikulum bisa kita kita rubah sedikit gitu ya sesuai ya improvisasi gitu. Tetapi gaya komunikasi kalau bisa ya rajin dalam arti eh, kalau saya serius tapi santai. Ada hal-hal yang akhirnya saya memantik sedikit cara berpikir anak-anak. Akhirnya mereka diam dan mereka tiba-tiba ketawa. Nah, itu cara saya apa ya anchoring mereka. Ya, kebetulan saya di apa S1 saya itu bahasa Inggris linguistik. Saya paham dengan hal-hal yang berhubungan dengan neuro-linguistic programming. Jadi saya tahu bagaimana cara membuat mereka itu anchor. Ya walaupun memang tidak semua mahasiswa bisa di anchor dengan begitu mudahnya, tetapi dengan trik-trik yang saya gunakan melalui NLP, mereka bisa gitu loh. Jadi ya 2/3-nya ada respon gitu ya. Memang ini juga skill ya, NLP itu juga skill. Jadi ya kita pandai-pandai kita lah memberdayakan diri kita, menggunakan kapasitas kita, mengelolanya supaya kita punya karakter ya. Salah satunya itu ya gaya komunikasi ini yang sangat-sangat terrefleksikan ya pada saat kita berbicara atau menyampaikan sesuatu. Nah, ya otentisitas ya kita butuh originalitas ya karena kalau tidak ya kita dibilangnya lebay atau apa gitu ya. Jadi janganlah ini nggak usah untuk mendapatkan perhatian mahasiswa atau orang di luar sana ya kita apa adanya aja karena kita tuh seorang akademisi. Akademisi itu tidak perlu lebay karena apa dari profesinya aja dia itu sudah dihormati ya gitu ya. Oke, kalau ini berikutnya online presence, sorry, online presence itu bagaimana kita membangun identitas digital. Nah, skill-skill yang tadi, keterampilan-keterampilan yang di atas yang sudah saya sebutkan itu harus kita pelajari ya, karena kalau tidak, kita tidak akan bisa keep up dengan apa yang menjadi tujuan kita di branding akademik. Memang tidak mudah, tetapi bisa kita pelajari, kita luangkan waktu dengan manajemen waktu yang baik, dengan konsistensi yang baik, menjaga kredibilitas dan integritas kita dalam membuat konten, menciptakan konten, itu saya yakin keberadaan kita di dunia apa namanya di dunia internasional itu juga akan jelas kok, ketahuan kok. Ya kalau memang kita tujuannya baik ya, ya pasti pasti akan kelihatan gitu loh. Ya tentunya dengan cara-cara yang kita sudah pilih gitu ya, dan tetap konsisten. Jadi jangan kalau misalnya media sosial ini, aduh kayaknya kurang ya, aku pindah di sini. Oh, jangan, maksudnya setiap media itu sebetulnya sama aja. Hanya saja kita harus pandai-pandai melihat komunitas di mana kita masuk. Nah, itulah yang akan menentukan branding akademik kita itu direkognisi oleh komunitas atau tidak, ya. Jadi kayak saya nih di Instagram, memang Instagram saya belum banyak, tetapi eh, apa di dunia lain di komunitas besar yang tadi saya sebutkan itu saya sudah direkognisi dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di Brunei Darussalam, ya, sampai Malaysia. Jadi dari situ makanya saya apa namanya mengambil cara untuk membranding secara akademik. Walaupun memang saya baru, tetapi hal-hal ini sangat efektif gitu loh, ya. Banyak akselerasi yang sudah saya apa namanya lakukan ya dan itu ada hasilnya ya. Oke, mungkin kalau untuk konten ya berikutnya Mbak, content creation ini mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kita butuh keterampilan khusus ya di mana kita harus belajar pada pakarnya karena ya tidak mudah membuat konten ya. Mungkin nanti ini bisa dibagikan ya, Mbak Ica, bagikan pada peserta. Iya, Bu, nanti dibagikan. Oke, ha. Saya rasa saya masuk ke uh, yang Izin Bu, waktu mau sholat agak oke, dipercepat. oke. Ya, makanya ini saya mau Ini yang waktu mau terakhir. sholat Jumat Ibu. Oke.
Ya, yang terakhir aja ya, building relationship. Bagaimana kita mengakomodasi hubungan kita secara akademik ya. Ya, selain dengan orang, ya, dengan institusi, kita juga bisa mengintegrasikan penelitian dan pengajaran. Ya, ini membangun relasi juga ya. Kemudian menjelaskan branding dengan tujuan akademik, udah pasti. Ya, ya, kembali lagi membangun hubungan dengan rekan sejawat, kolaborasi, ya, mengikuti workshop. Sudah saya jelaskan semua, jadi saya rasa eh, kurang lebih sama semuanya ya. Kalau penulisan itu kita co-authoring ya. Jadi semuanya berkaitan dengan relasi supaya apa? Lebih mempermudah kita untuk branding akademik. Ya, dan termasuk peran-peran yang kita ambil baik dalam kepanitiaan dalam acara proceeding, ya kan, konferensi kayak begitu. Membangun hubungan dengan banyak orang. Oke, saya rasa mungkin bentar lagi sholat Jumat ya, jadi saya akhiri saja. Demikian kurang lebihnya. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya sangat hebat ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, silakan menghidupkan fitur raise hand-nya. Eh, Sama saya, hidupkan kamera Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu, Ibu, saya tadi Rehen Yuda. Ya. Ibu, Saya ini bertanya, terima kasih Bu Imelda. Saya Mukli Narwati, dosen Sains Antara di Banda Aceh. Ya. Saya sudah banyak mengikuti mengikuti workshop dengan mengikuti konven internasional, menulis jurnal, kemudian proceeding. Ini masalahnya saya ingin bertanya kepada Ibu Elmeda, bagaimana dosen tersebut tidak mendapatkan penghargaan di kampus? Itu bagaimana solusi yang mengatasinya? Nah, itu aja dari pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Oke, ini saya langsung jawab aja ya, Bu. Mbak Ica, saya langsung jawab aja ya, untuk Ya, mempersingkat waktu juga, karena mau sholat Jumat. Terima kasih Ibu Muklinarwati. ya. Salam kenal dari saya di Jakarta. Ini memang agak sulit ya saya jawab, karena masih banyak memang universitas yang tidak memberikan hal-hal seperti ini, karena sebetulnya kalau mereka perhatikan harusnya itu bisa menjadi pertimbangan. Tetapi mungkin bisa dari saya pribadi, Ibu mungkin bisa berdiskusi dengan atasan ini bagaimana gitu loh. Karena bagaimanapun juga prestasi yang diperoleh oleh dosen itu bisa meningkatkan akreditasi dari sebuah institusi universitas atau perguruan tinggi ya. Jadi poinnya ke situ, Bu. Karena bagaimanapun juga mereka akan memikirkan kalau itu sudah terkait dengan akreditasi gitu ya. Apalagi internasional itu sangat tinggi ya. Coba udah pernah dibicarakan, Bu, ke mungkin ke prodi atau ke dekan gitu. Sudah, Ya. sudah. Responnya bagaimana? Setelah dipikirkan seperti itu, tapi selanjutnya nggak tahu. Eh, Udah direspon, udah direspon sekali, tapi selanjutnya itu nggak tahu gimana. ini udah berapa lama, Bu, kalau boleh tahu? Saya mengajar di situ 9 tahun, Bu. Dari Ah, 2016 sampai sekarang. oke. Dan ini apa namanya menyampaikan ini prestasi Ibu itu sudah berapa lama? Baru-baru. Eh, Baru-baru juga, baru-baru. Oh, oke oke. Ada buktinya kan tapinya kan? Ada, udah banyak buktinya. Karya-karya ilmiah saya udah banyak. Nah, harusnya bisa ya, bisa dipertimbangkan ya kalau menurut saya.
Coba tolong ditanyakan lagi karena mungkin dengan load pekerjaan mereka yang cukup banyak, Bu. Jadi saya yakin mungkin Bapak Ibu di sana yang direktorat atau di dekanat itu pekerjaannya banyak. Jadi hal-hal seperti ini mungkin bukan tidak diperhatikan, tetapi agak tersisih karena adanya load pekerjaan. Ada baiknya kita sebagai dosen yang apa namanya eh, lebih ini ya aktif bertanya gitu loh, menanyakan ini keberadaannya bagaimana gitu. Ya walaupun memang ke kitanya kita sudah dapat sertifikatnya, tetapi kan em, namanya dosen ya pengen juga di apa ya dikumandangkan ibaratnya diumumkan oleh institusi bahwa ini dosen sudah berada di mana gitu pencapaiannya gitu kan. Ya manusiawi lah ya kalau untuk diumumkan seperti itu gitu loh. Tapi ada baiknya memang ibu rajin-rajin bertanya ini keberadaannya bagaimana gitu aja ya. Iya, Bu. Rajin-rajin aja Bu bertanya karena sebagai pengingat aja ya. Ya, Mm-mm. terima kasih, Makasih Bu Bu. ya atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Karena ada keterbatasan waktu, kita pilih satu lagi ya Pak Ibu. Di kolom chat ada yang bertanya dari Dr. Ayat Taufik Arifin. Perguruan tinggi swasta cenderung mendapatkan mahasiswa sisa yang tidak terima dari perguruan tinggi negeri. Mahasiswa kita cenderung kurang cerdas dan sedikit malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosennya. Terlebih saat ini mereka memanfaatkan teknologi AI untuk pengerjaan tugas. Bagaimana Ibu menyikapi fenomena ini? Silakan Nah, Ibu. ini saya juga sudah lakukan ya bagi mahasiswa saya. Eh, Kalau tugas, saya tidak pernah memberikan paper lagi. Karena bagaimanapun juga sudah dengan AI mempermudah mereka buat paper sampai 50 halaman pun mereka bisa. Trik saya adalah pada saat ujian itu saya memberikan kuis ya, kuis yang benar-benar waktunya sangat tight ya dan itu kuisnya kuis multiple choice ya. Jadi A B C D E. Jadi kalau offline itu lebih gampang untuk melihat ya kan, tapi kalau online itu buat dalam kalau misalnya kita menggunakan sistem itu dibikin satu eh, satu soal itu benar-benar minim waktunya. Jadi supaya mereka tidak ada tidak sempat untuk mencari. Ya walaupun memang masih ada kesempatan ya, tetapi dengan cara seperti itu cukup efektif sejauh ini buat saya. Dan itu lebih objektif karena esai, ujian esai itu saya rasa kalau untuk anak S1 agak kurang ya karena mereka lebih baik diarahkan ke project gitu. Itu akan terlihat hasilnya gitu. Itu trik saya dan efektif. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Terakhir sebelum kita memasuki sesi dokumentasi, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu tolong diisi absensinya ya Bapak Ibu, karena kami tidak ada mengurangi atau menambahkan untuk sertifikat. Jadi mohon untuk diisi absensinya. Oke. Termasuk saya kah? Enggak Bu. Oke. Adakah closing statement-nya Ibu? eh Terima kasih sudah hadir semuanya di sini. Ini merupakan kebanggaan buat saya ya bisa sharing ke banyak orang tentang pengalaman saya. Yang saya mau sampaikan juga sebagai closing statement, sebagai dosen itu jangan lelah untuk berusaha mencari hal-hal baru karena bagaimanapun juga kita harus bisa mengantisipasi hal-hal di luar sana, terutama mahasiswa kita karena waktu yang paling banyak kita luangkan itu ada di mahasiswa, hubungan kita dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu apa ya, bukan tools tetapi eh, anak-anak kita yang harus kita kelola dengan baik supaya mereka tidak salah ya. Jadi kita harus membangun value, bukan membangun target angka, tidak. Kita harus membangun value supaya mereka pada saat mereka selesai lulus, mereka tahu value mereka itu apa. Bukan ijazah mereka dengan nilai A. Enggak. Itu tidak menjamin membuat mereka bisa survive di luar sana. Itu aja sih. Value yang kita bangun. Terima kasih Ibu. Terakhir kita memasuki sesi dokumentasi Bapak Ibu. Saya harap untuk bisa on kameranya. Untuk slide pertama Bapak Ibu.
Oh my gosh, my students are here. Untuk Thank slide, you guys. slide ketiga Bapak Ibu. Slide keempat. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Imelda atas waktu dan ilmunya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi. Kami harap webinar ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Thank Saya you salah guys. apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Aisyah. semuanya. Terima kasih Bu Imelda. The great Ya. presentation. Thank you, Thank you, Miss Imelda. Terima kasih Miss Imelda. Yeah, it's an honor for me. Thank you guys. Itu yang kulihat ya. Ya, izin live ya. Bu. Silly.